Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunisa Irinisti, MPM 20424056. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi standar kompetensi kelulusan atau SKL, standar isi, dan yang terakhir zonasi domisili. Dengan tugas mata kuliah telah kurikulum. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL. Apa sih yang dimaksud dengan SKL itu? Yang dimaksud dengan SKL yaitu merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Kemampuan ini mencangkup 3 hal utama yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, SKL ini menjadi tujuan akhir dari proses pembelajaran sekaligus sebagai acuan untuk menentukan apakah siswa sudah layak lulus atau belum. Bisa lebih dipahami bahwa standar kemampuan lulusan atau SKL bukan hanya sekedar target akhir pendidikan, tetapi juga menjadi arah utama dalam proses pembelajaran agar siswa berkembang secara menyeluruh. Hal ini karena SKL mencakup 3 aspek tadi, yaitu penting, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang semuanya harus seimbang, agar siswa tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, SKL berperan penting sebagai pedoman bagi guru dalam menentukan metode pembelajaran sekaligus sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Setelah SKL tadi, sekarang yang kedua standar isi. Apa sih yang dimaksud dengan standar isi? Standar isi merupakan aturan yang mengatur tentang materi pelajaran yang harus diajarkan di sekolah. Di dalamnya mencakup kurikulum, struktur mata pelajaran, serta beban belajar siswa. Standar ini penting karena menjadi pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa standar isi memiliki peran penting dalam mengatur jalannya proses pembelajaran di sekolah, agar lebih terarah dan sistematis. Dengan adanya standar isi, materi yang diajarkan kepada siswa sudah disusun sesuai dengan kurikulum, tingkat kemampuan, serta kebutuhan pendidikan, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penyampaian materi. Selain itu, standar isi juga membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal dan siswa dapat memahami materi dengan baik. Yang terakhir, sistem zonasi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem zonasi? Zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang didasarkan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dalam sistem ini, siswa yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah akan diprioritaskan untuk diterima. Tujuannya adalah agar akses pendidikan bisa lebih merata. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem zonasi dan domisili bertujuan untuk menciptakan pemerataan dalam dunia pendidikan, agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, sistem ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Selain itu, sistem zonasi juga memberikan manfaat bagi siswa karena mereka dapat bersekolah lebih dekat dari rumah, sehingga lebih efisien dalam waktu dan tenaga serta mendukung kenyamanan dalam proses belajar. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga materi tadi bahwa pendidikan itu sudah diatur secara sistematis agar berjalan dengan baik dan adil, yaitu SKL mengajarkan kita tentang tujuan akhir yang harus dicapai siswa, yaitu menjadi pribadi yang berilmu, berkarakter, dan terampil. Standar isi memberi gambaran bahwa materi pelajaran harus terstruktur dan sesuai kebutuhan agar pembelajaran efektif. Sedangkan zonasi dan domisili menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang. Jadi, kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya tentang belajar
di kelas, tetapi juga tentang tujuan, proses, dan keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Terima kasih.